Halo Sobat EV, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba bayangin deh, Anda lagi duduk santai sore-sore, ngopi di teras sambil ngeliatin mobil listrik kesayangan yang baru aja diparkir. Tiba-tiba Anda baca headline berita yang sukses bikin jantungan soal pajak mobil listrik. Ya kan? Berita soal wacana pajak tahunan kendaraan listrik di Jakarta kemarin emang sempat bikin heboh banget. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas roller coaster emosi dari drama birokrasi ini. Kita bakal obrolin gimana awalnya wacana ini sukses bikin semua orang panik, sampai akhirnya bawa kelegaan yang luar biasa. Jadi rileks saja, tarik napas panjang, karena, spoiler alert, dompet Anda ternyata aman kok. Buat Anda, para pemilik kendaraan listrik yang masih baru, wajar banget kalau kemarin sempat panik pas ngelihat beritanya seliweran. Maksudnya, Anda kan baru aja beralih ke EV, mungkin udah hitung-hitungan juga seberapa lumayan penghematan dari bebas pajak kendaraan bermotor atau PKB tiap tahunnya. Terus, tiba-tiba ada wacana kalau Anda harus mulai bayar pajak tahunan yang jumlahnya ya lumayan kerasa. Pasti langsung mikir, loh, apakah mobil listrik udah nggak gratis pajak lagi? Pertanyaan ini tuh langsung rame di semua forum dan grup otomotif. Kepanikan ini benar-benar valid sih. Rasanya tuh kayak udah dikasih janji manis di awal, tiba-tiba mau ditarik lagi gitu aja. Oke, mari kita selami lebih dalam ke bagian komplikasi dari masalah ini. Semuanya berpusat di Permendagri nomor 11 tahun 2026. Kita telusuri dulu ya, dari mana sih sebenarnya sumber kepanikan birokrasi ini bermula? Gak ada asap kalau gak ada api kan? Semuanya ini berawal dari sebuah aturan baru yang diturunkan sama pemerintah pusat. Biang keroknya ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 11 tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Kalau kita translate bahasa hukum yang kaku ini ke bahasa sehari-hari kita, intinya tuh gini. Sebelumnya, kendaraan listrik itu otomatis dikecualikan dari objek pajak, alias mutlak 100% bebas pajak. Tapi di aturan yang baru ini, kata-katanya agak sedikit diubah, jadi diberikan insentif pembebasan atau pengurangan. Perubahan satu kata ini krusial banget loh. Kata pengurangan itu ngasih sinyal kalau pembebasan pajaknya nggak lagi otomatis 100%. Pemerintah daerah jadi tiba-tiba punya ruang atau kewenangan buat mulai nagih pajak, atau minimal ngasih diskon aja, sesuai sama kondisi anggaran mereka. Nah, dari celah aturan tadi, kita masuk ke skema pajak yang wacananya sempat bikin heboh, tapi untungnya dibatalkan. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala dari situasi ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta tuh beneran sempat manfaatin celah aturan tadi dan nyusun skema pajak nyata yang hampir aja dijalanin. Ini bukan sekedar rumor lagi, tapi beneran rencana serius yang siap menargetkan dompet Anda. Jakarta sempat bikin wacana 4 lapisan insentif yang dihitung berdasarkan harga jual mobil listriknya. Coba dibayangin mobil Anda masuk kategori yang mana. Kalau harganya di bawah 300 juta rupiah, Anda cuma dapat diskon pajak 75%. Naik dikit di rentang 300 sampai 500 juta, diskonnya turun jadi 65%. Buat mobil seharga 500 sampai 700 juta, diskonnya tinggal 50%. Dan kalau EV mewah Anda harganya di atas 700 juta, Anda cuma dikasih insentif 25%. Bayangin betapa ribetnya harus ngitung skema berlapis kayak gini tiap tahun pas mau perpanjang STNK. Anda benar-benar baru aja ngehindarin peluru pajak yang sangat rumit dan pastinya mahal ini. Tapi tunggu dulu, jangan keburu emosi. Kita beralih ke plot twistnya, intervensi penyelamat kantong. Sekarang mari kita lihat gimana situasi ini berkembang. Kayak di film-film drama yang seru, pasti ada plot twist menjelang akhir kan? Nah, plot twist yang satu ini adalah kabar baik yang datangnya pas banget buat nyelamatin dompet kita secara masif. Coba kita bandingin. Di satu sisi, rencana awal dari pemerintah daerah itu kerasa ribet banget dan dijamin bikin stres dompet pakai sistem pajak berjenjangnya. Tapi di sisi lain, tiba-tiba muncul aturan baru dari pemerintah pusat yang langsung nabrak rencana daerah tersebut. Aturan baru ini dengan tegas ngebersihin semua keribetan tadi dan menuntut supaya pembebasan pajak sepenuhnya untuk mobil listrik tetap diberlakukan tanpa ada syarat berlapis-lapis. Pahlawan penyelamat dalam keruwetan birokrasi ini wujudnya adalah Surat Edaran Mendagri nomor 901.13.1/3764-SJ. Menteri Dalam Negeri secara langsung turun tangan dan ngeluarin surat edaran yang spesifik ini. Intinya simpel, surat ini pada dasarnya memveto atau ngebatalin sistem pajak 4 lapis yang sempat diwacanain sama Pemprov Jakarta tadi. Surat ini secara eksplisit minta seluruh pemerintah daerah buat ngasih insentif berupa pembebasan penuh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk semua kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jadi udah nggak ada lagi tuh kompromi soal persentase diskon. Pokoknya bebas. Anda mungkin sempat mikir, wah pemerintah daerah bakal ngelawan balik nggak ya? Buat nenangin pikiran Anda, jawabannya adalah enggak.
Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung Wibowo, udah secara resmi mengonfirmasi sikap daerah. Beliau nyatain dengan sangat jelas kalau urusannya sama mobil listrik, Pemprov DKI pasti bakal selalu menyesuaikan diri dan mereferensi ke keputusan pemerintah pusat. Beliau emang ngakuin kalau rencana pajak 4 lapis itu awalnya sempat diizinkan. Tapi karena aturan dari pusatnya udah direvisi lewat surat edaran tadi, ya otomatis Jakarta langsung narik balik wacana pajaknya. Jadi aman, udah nggak ada lagi tarik ulur yang bikin bingung. Jadi, poin krusial dari semua ini adalah 0 rupiah. Angka bulat yang benar-benar indah dan bikin tenang pikiran ya kan? Hasil akhir dari seluruh drama birokrasi dan wacana yang sempat bikin jantungan berminggu-minggu ini adalah kembalinya status quo yang kita harapkan. Pajak tahunan atau PKB dan biaya balik nama buat mobil listrik Anda di Jakarta dipastikan tetap gratis total alias 0 rupiah. Sekarang Anda udah bisa senyum lega lagi, tinggal nikmatin aja jalan-jalan pakai EV yang senyap, tanpa emisi, dan yang paling penting, tanpa kepikiran tagihan pajak jutaan rupiah tiap tahunnya. Setelah urusan dompet aman, mari kita zoom out sedikit melihat gambaran besarnya. Komitmen bebas polusi Jakarta. Dan ini benar-benar nunjukin dengan jelas alasan di balik layar. Kenapa sih pemerintah pusat sampai bersikeras turun tangan buat pertahanin pajak 0 rupiah ini di Jakarta? Kemenangan finansial Anda sebagai pemilik EV ini sebenarnya terikat langsung sama misi lingkungan yang skalanya jauh lebih masif. Kebijakan pajak 0 rupiah ini adalah bukti komitmen inti pemerintah untuk agresif ngurangin polusi udara di ibu kota. Kita semua tahu Jakarta butuh udara bersih secepatnya. Kalau masyarakat malah dibebani pajak pas mau beralih ke EV, ya pasti adopsi teknologi bersih ini bakal melambat. Makanya, dengan ngepertahanin insentif penuh, pemerintah pengen dorong transisi secepat-cepatnya ke kendaraan ramah lingkungan, biar kualitas udara kita bisa segera membaik. Jadi, Sobat EV, buat Anda yang punya mobil full baterai, malam ini udah resmi bisa tidur nyenyak, bebas dari jeratan drama pajak. Tapi melihat betapa cepatnya regulasi otomotif dan perpajakan ini berubah, ada satu pertanyaan besar yang cukup menggelitik nih. Kalau kendaraan listrik murni sukses diselamatkan dan dapat karpet merah insentif penuh, gimana nasib mobil hybrid? Mengingat mobil hybrid kan masih pakai mesin bensin, apakah nanti mereka juga bakal dapat keringanan serupa buat dorong efisiensi bahan bakar? Atau malah dibiarin nanggung pajak normal kayak mobil biasa? Ini bakal jadi babak selanjutnya yang super menarik buat kita pantau bareng-bareng. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Tetap aman berkendara, nikmatin mobil tanpa emisi Anda, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.